Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan pertumbuhan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan merupakan satu-satunya sumber makanan rohani kita untuk membawa kehidupan kekristenan kita semakin kuat, semakin kokoh dalam kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat program ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan dalam segala aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha besar, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, menerangi untuk kami mengerti dan memahami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi maksud rencana kehendak Allah dalam hidup kami, dan itu kami mau praktekkan dalam kehidupan kami setiap saat. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu ini. Biar kiranya kami semua yang akan membaca dan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami, agar kami tidak salah melangkah, tidak salah dalam melaksanakan apapun yang kami kerjakan, dan biar semuanya kami mau persembahkan untuk Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani kita hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan mengatakan bahwa mengasihi itu gampang. Mengasihi bukanlah perkara mudah, karena mengasihi tidak cukup hanya dengan niat, bahkan kata-kata semata. Jadi bagaimana bisa mengasihi dengan ketulusan yang keluar dari iman? Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, surat Rasul Paulus kepada Filemon mengutarakan perlunya bagaimana kita harus mengasihi dengan tindakan. Paulus memuji Filemon, seorang pemimpin jemaat, karena iman dan kasihnya yang dibagikan secara nyata di antara jemaat Tuhan yang kita baca pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Pengenalan akan Allah yang benar mengubah kehidupan seseorang. Pemahaman identitas sejati sebagai makhluk yang dicipta seturut gambar dan rupa Allah.
membuat seorang percaya hidup dalam iman yang bertumbuh makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pemahaman Rasul Paulus ketika ia menguraikan kesannya tentang Filemon, seorang pemimpin yang melayani, yang menjadi saksi iman kepada Kristus dengan cara membagikan kasihnya kepada orang kudus, serta menghadirkan iman dalam Kristus Yesus secara efektif. Jelas kita baca dalam pembenaran firman Tuhan, perilaku ini tumbuh dari sebuah relasi yang sehat, sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan akan Allah yang sejati pasti akan mengubah cara kita memandang sesama dan mendorong kita untuk terus berusaha keras memperkenalkan Kristus kepada mereka yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah supaya mereka juga mengalami perubahan kualitas hidup di dalam Allah yang sejati. Rasul Paulus memberikan bukti iman yang hadir dalam perbuatan sehari-hari melalui kesaksian kasih yang dilakukan oleh Filemon. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari iman yang benar, iman kepada satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi dengan benar? Kita harus memiliki satu kesadaran untuk terus menilik, mengevaluasi hati kita. Adakah kita menyadari, bahkan memiliki sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau adakah kita mengizinkan Tuhan untuk menghadirkan pengetahuan yang benar? Sudahkah kita menghadirkan kasih yang memberikan sukacita dan kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka akan datang kepada Kristus? Saudara-saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa, berusaha supaya kita dapat mengasihi, bukan sekedar dengan kata-kata atau niat saja, tetapi juga dengan iman dan bukti yang konkret, yang nyata lewat tindakan kita, keseharian hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa menikmati hidup kita dimanapun kita berada, mereka pun menikmati kasih, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati hal-hal yang ajaib dan luar biasa dari Tuhan melalui kehidupan kita, agar dunia sungguh melihat bahwa kita sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus memberikan dampak manfaat, memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk mereka datang mengenal Kristus, kasih-Nya, kuasa-Nya. Mereka pun menjadi saksinya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Sebagai manusia kami sungguh mengakui dan menyadari banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami ketika kami mau berusaha hidup sesuai seturut dengan firman-Mu. Lewat firman Tuhan mengajak kami, mengingatkan untuk kami mau sungguh-sungguh menyatakan tindakan iman kasih kami dimanapun kami berada. Mereka bisa melihat dan menyaksikan kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan cara kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, agar lewat kehidupan kami, kasih Kristus, terang Kristus sungguh-sungguh nyata dan bercahaya, memberikan dampak dan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka pun diberkati oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami terus saluran berkat-Mu. Berpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa mendukung channel YouTube ini
untuk kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sobat kenalan, saudara kita, keluarga kita, agar mereka juga diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe